Adik, adik. Ibunya ini lagi jaringannya jelek. Udah bisa di dulu kok ibunya. Tapi screen ibunya ada diam sih, layar. Tapi ibunya lagi jelek jaringannya WA aku. Nge-lag kayaknya ibu. Iya, nge-lag ibunya. Gimana ini? Gak bisa di ya, ibunya host. Biasanya kalau ibu keluar sih langsung terlempar host gitu. Biasanya. Saya bisa di-kick dulu nggak, Adek? Saya coba ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Saya sudah jadiin kamu co-host kok. It's okay. Kalau setahu saya host gak bisa ngetik host, Bu. Nggak bisa sih, Bu. Oh, karena ibunya host. Kecuali ibu minta prodi reclaim host. Bentar ya. Oke, wait saya. Sudah kelihatan share screen-nya? Udah. Ya, Bu, kelihatan, Bu. Oke. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kita masuk di materi terakhir. Jadi belum pertemuan terakhir ya. Sebenarnya minggu depan masih ada UAS kalian gitu. Itu nanti akan masuk hitungan pertemuan terakhir. Kalau hari ini adalah materi terakhir. Materinya agak sedikit membahas masalah ekonomi, jadi mungkin saya akan sedikit banyak memberikan kalian gambaran tentang sistem ekonomi global. Kalian sampai di semester 3 ini sudah ketemu dengan EPI belum? Ekonomi politik Indonesia. Sudah ya? Oke, sudah ketemu dengan EPI paling enggak berarti ada gambaran lah ya sedikit banyak bagaimana tentang sistem ekonomi global. Dan bahasan tentang sistem ekonomi global itu akan mengantarkan kita pada pembahasan tentang 3 institusi ekonomi dunia. Kalau kata Bu Rahma dulu, ketika saya masih jadi mahasiswa, dia bilang lingkaran setan katanya. Jadi IMF, WTO, dan juga World Bank itu dikatakan beliau seperti lingkaran setan. Sebelum ke sana, mungkin saya mau tanya dulu ke kalian. Kita sama-sama tahu ya, bahwa dolar ada menjadi alat tukar atau ya bisa dibilang alat tukar internasional gitu. Kiblatnya kemudian mata uang global itu mata uang negara-negara di dunia, nilai tukarnya akan mengacu pada nilai dolar. Pertanyaan saya, kenapa bisa dunia menetapkan atau sistem ekonomi global menetapkan bahwa nilai tukar global itu adalah mata uang dolar? Kira-kira kenapa? Sejauh yang kalian tahu, kira-kira kenapa dalam sistem keuangan global atau sistem ekonomi global dolar dijadikan gara-gara apa? Bretton Woods. Bretton Woods. Apa itu Bretton Woods? Keuangan di mana Amerika Serikat memberikan bantuan kepada negara-negara yang terdapat perang dunia kedua, Bu. Mereka memberikan bantuan berupa dolar. Jadi dolar itu digunakan mata uang dunia menyingkirkan pound sterling. Oke. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Familiar? Yes, silakan. Beberapa pendapat sih, Bu. Kalau menurut saya nonton video juga itu ada yang pertama itu
Amerika Serikat itu punya GDP yang besar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ya benar ya, apakah misalkan dolar itu mata uang yang paling stabil kan, kedua. Yang ketiga itu kalau misalkan kita menyambungkan dengan sisi historis, Amerika Serikat itu pemenang Perang Dunia Kedua gitu, Bu. Nah, ini berdampak sama meningkatnya kekuatan mata uang dolar itu di kemudian hari setelah Perang Dunia Kedua selesai. Oke. Sama tadi selain ekonomi GDP-nya yang stabil, politik dan pemerintahan Amerika Serikat juga itu bisa dianggap stabil, Bu, berbeda kayak negara-negara lainnya gitu. Gitu sih, Bu. Oke. Seingat Oke, saya. thank you Farhan. Masih ada yang punya pendapat berbeda? Kurang lebih seperti apa yang disampaikan Herdi dan Farhan gitu ya. Jadi gambarannya seperti ini gitu. Kalau tadi Herdi sudah menyinggung tentang Bretton Woods gitu ya. Jadi ada yang namanya sistem Bretton Woods, meskipun sekarang sistem Bretton Woods itu sudah runtuh gitu. Tetapi pasca Perang Dunia Pertama lebih tepatnya, kalau saya nggak salah, meskipun itu pembahasannya sudah ada pasca Perang Dunia Pertama, tapi baru disepakati itu tahun 1944 kalau saya tidak salah. Disepakatilah Bretton Woods Agreement. Jadi Bretton Woods Agreement ini bukan menggeser, tapi dalam nilai tukar biasanya negara-negara itu mengacunya pada emas. Tapi kemudian melalui Bretton Woods Agreement tidak hanya emas yang bisa dijadikan acuan untuk nilai tukar mata uang tiap-tiap negara di dunia, tetapi juga US dollar. Alasannya sebenarnya ada berbagai macam gitu ya. Kalau tadi udah dielaborasi dengan baik oleh Farhan gitu. Alasannya mulai dari dia pemenang Perang Dunia Kedua gitu. Meskipun kalau dikatakan Amerika adalah pemenang Perang Dunia Kedua, I have to disagree karena Uni Soviet pada saat itu juga menjadi pemenang Perang Dunia Kedua gitu. Meskipun klaim dari Amerika Serikat adalah mata uang mereka atau dolar itu dianggap yang paling stabil apabila dibandingkan dengan mata uang negara-negara lain di dunia, termasuk Uni Soviet pada saat itu. Makanya kemudian dolarlah yang dipilih untuk menjadi solusi alternatif untuk penukaran nilai mata uang pengganti emas. Nah, 1944 sampai 1997 kalau saya tidak salah, itu dunia dikenalkan pada yang namanya sistem Bretton Woods gitu ya. Jadi bahkan sistem perekonomian global yang berjalan sampai dengan saat ini itu masih dipengaruhi oleh Bretton Woods system. Jadi meskipun sistem ini sudah nggak ada, sistem ini sudah dikatakan runtuh sejak tahun 97 kalau saya tidak salah, tapi sistem ini nyatanya masih membentuk sistem perekonomian global sampai saat ini. Siapa pelopor Bretton Woods, siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat. Banyak pihak yang mengklaim bahwa ketika Amerika Serikat membentuk sistem Bretton Woods, secara tidak langsung Amerika itu mencoba untuk memastikan hegemoninya dalam sistem perekonomian global. Nah, sebelum lahirnya sistem Bretton Woods, negara-negara di dunia itu kalau melakukan interaksi ekonomi menggunakan standar emas. Inilah yang kemudian dirubah oleh sistem Bretton Woods, yang mana kemudian standar emas mulai ditinggalkan dan digantikan dengan nilai tukar dolar. Sistem Bretton Woods yang dipimpin oleh Amerika Serikat secara diskursus itu sudah dirancang sejak tahun 1930-an, meskipun baru ditandatangani tahun 44. Dan kata Amerika Serikat, kebijakan ini dirancang sebagai aksi protes terhadap kebijakan proteksionisme di negara-negara. Jadi ada banyak negara-negara yang kemudian menerapkan proteksionisme pasca Perang Dunia. Ini yang kemudian coba dikritisi atau coba diprotes oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berargumen bahwa kalau semua negara-negara di dunia menerapkan proteksionisme, maka kesejahteraan ekonomi global itu tidak akan bisa tercapai. Oleh karenanya perlu ada liberalisasi, perlu ada ekonomi yang terbuka. Makanya kemudian Amerika menciptakan sistem Bretton Woods ini. Kalau kemudian muncul pertanyaan apakah perdagangan bebas, kemudian hambatan non-tarif itu juga merupakan buntut atau turunan dari sistem Bretton Woods, bisa saya katakan iya.
Meskipun ketika sistem Bretton Woods itu dibentuk tahun 44, di dalamnya itu memang belum mengatur tentang perdagangan bebas maupun tentang hambatan non tarif. Tapi semakin ke sini dengan globalisasi, semakin ada dependensi yang besar antara satu negara dengan negara yang lain, maka sistem ekonomi global juga semakin erat antara satu negara dengan negara lain. Makanya ada perdagangan bebas, ada hambatan non tarif, dan bisa dikatakan itu adalah gaya ekonomi liberal seperti yang diimpi-impikan oleh Amerika Serikat. Jadi bisa dikatakan sistem ekonomi yang perdagangan bebas, hambatan non tarif itu merupakan turunan dari sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods itu juga mengedepankan pada intervensi politik yang perlu dilakukan oleh tiap-tiap negara dalam sistem ekonomi. Jadi kalau dulu sebelum adanya sistem Bretton Woods, sistem ekonomi dengan sistem politik itu dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampur adukan. Gitu. Tapi kemudian dengan adanya sistem Bretton Woods ada intervensi politik dalam aktivitas ekonomi. Ini nantinya kemudian ngaruh ke pemikirannya Adam Smith, mulai dari The Invisible Hands dan lain sebagainya. Oke, selama perkembangannya, sistem Bretton Woods kemudian menghasilkan 3 rezim. Kalau teman-teman masih ingat, saya pernah bertanya di kelas ini rasanya, saya menanyakan WTO apakah kemudian itu masuk rezim atau organisasi internasional. Memang sih kemudian dari kepanjangannya WTO adalah World Trade Organization. Gitu. Jadi wajar kalau banyak pihak yang mengklaim bahwa WTO itu sebenarnya masuknya organisasi internasional, bukan rezim. Tapi kalau kita belajar dari sejarah didirikannya WTO, yang mana dia lahir dari sistem Bretton Woods, maka sebenarnya IMF, World Bank, dan juga WTO itu tidak bisa kita kategorikan ke dalam organisasi internasional, melainkan dia masuk dalam rezim. Karena tiga rezim ini gitu ya, lahir dari sistem Bretton Woods. Gitu. Artinya kalau belajar tentang OI, kita harus lihat dulu nih, sebelum menentukan satu organisasi itu apakah organisasi atau rezim, kalian harus lihat dulu sejarah terbentuknya. Apakah dia terbentuk memang sebagai organisasi, diniatkan untuk menjadi organisasi, atau dia lahir dari sebuah kesepakatan yang mana nantinya lebih mengarahkan dia kepada rezim daripada organisasi internasional. Makanya banyak pihak yang mengatakan bahwa IMF, World Bank, atau WTO itu disebutnya sebagai institusi. Karena mungkin kalau untuk masyarakat awam gitu ya, yang non-HI, mereka akan bingung apa yang dimaksud dengan rezim. Rezim versi orang awam gitu ya dengan rezim versi anak HI itu kan berbeda. Kayak Presiden Jokowi kan beberapa artikel tentang politik pemerintahan akan mengatakan bahwa rezim Joko Widodo gitu kan, rezim Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Tapi dalam HI gitu ya ada yang namanya rezim internasional yang itu jelas-jelas berbeda dengan yang saya sampaikan tadi di awal gitu. Ada rezim Jokowi ataupun rezim SBY. Nah, sistem institusi yang dihasilkan oleh Bretton Woods, jadi awalnya setelah sistem Bretton Woods ini disepakati, ditandatangani, kemudian diterapkan, gitu ya. Yang pertama kali lahir itu IMF, baru kemudian World Bank, dan terakhir adalah WTO. Sebelum adanya WTO itu ada yang namanya GATT. Gitu. GATT itu diskusinya apa ya, round table-nya tuh panjang sekali proses negosiasi dan diplomasinya pada saat itu, gitu ya. Sampai akhirnya terbentuklah WTO. Nah, 3 sistem atau 3 rezim ini sangat erat kaitannya dengan Amerika Serikat. Karena sampai sekarang banyak pihak yang meyakini bahwa 3 rezim ini mengembangkan perekonomian liberal. Tidak hanya mengembangkan, tetapi juga mempromosikan sistem ekonomi global yang liberal, yang berbasis pada pasar bebas, kemudian bebas proteksionisme, bebas hambatan juga, dan lain sebagainya. Kalau ditanya kenapa kemudian Amerika perlu mengembangkan sistem perekonomian global secara liberal yang pasarnya bebas, bebas proteksi, dan lain sebagainya, jawaban sederhananya tentu saja ada kepentingan ekonomi di dalamnya. Amerika punya kepentingan ekonomi yang besar sekali, dan dia memanfaatkan power dan pengaruh yang dia punya untuk menekan negara-negara di dunia agar tidak menerapkan proteksionisme dan alih-alih menerapkan perekonomian liberal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa
sistem perekonomian global seperti yang kita ketahui sekarang sedikit banyak merupakan sumbangsi pemikiran dari Amerika Serikat melalui sistem Bretton Woods-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Silakan Farhan. Saya mau pertanyaan Bu, ini kan Bu kalau misalkan kita membahas soal ini kan Bretton Woods ini bisa dikatakan awal itu saat dari Perang Dunia sampai misalkan itu dampak itu sampai setelah Perang Dunia kan Bu. Kalau misalkan kita perhatikan kan saat itu ada dua kekuatan besar tuh, kekuatan Barat yang bisa dikatakan dipimpin ya sama Amerika Serikat, dan kekuatan Timur, blok Timur itu pimpin sama Soviet Union Bu. Nah pertanyaan Bu, ada nggak sih misalkan kayak saingan dari Bretton Woods system ini yang dibentuk sama Soviet itu untuk menanamkan gitu loh sistem ekonomi sosialis gitu Bu, menyaingi Bretton Woods ini, ada nggak sih kayak gitu? Oke, thank you Farhan. Dulu ketika saya masih ngampu mata kuliah politik pemerintahan Rusia, saya selalu bercerita tentang bagaimana ekonomi Soviet sebenarnya. Jadi ternyata banyak yang masih belum tahu dengan kondisi real dari ekonominya Uni Soviet. Banyak pihak yang merasa atau menganggap bahwa karena Uni Soviet dan juga Amerika Serikat adalah negara pemenang Perang Dunia Kedua, maka otomatis kedua negara ini punya sistem politik yang stabil, gitu ya, punya sistem ekonomi yang baik pula. Kenyataannya di Uni Soviet itu tidak seperti itu. Jadi Uni Soviet itu meskipun dia adalah negara pemenang Perang Dunia Kedua, tapi ekonominya tidak baik, tidak sestabil Amerika Serikat. Jadi kalau tadi di awal Farhan bilang bahwa ada klaim dari Amerika yang mengatakan bahwa ekonomi mereka yang paling stabil, itu benar. Meskipun Soviet adalah sama-sama negara pemenang Perang Dunia Kedua, tetap ekonomi dia tidak stabil. Jadi krisis ekonomi yang dialami oleh Uni Soviet itu sudah terjadi sejak era kekaisaran. Jadi sebelum Lenin memimpin, era kekaisaran. Kaisar terakhir Uni Soviet itu adalah Tsar Nicholas II. Dan ketika dia kemudian dilengsarkan oleh Partai Bolshevik, kemudian Lenin memimpin, janji Lenin pada saat itu adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dari Uni Soviet. Yang sayangnya dia gagal untuk memperbaiki kondisi ekonomi Soviet. Lanjut, kemudian setelah Lenin digantikan oleh Stalin gitu ya. Nah, ketika Stalin ternyata tidak bisa memperbaiki sistem kondisi ekonomi yang ada di Uni Soviet. Berbagai kebijakan ekonominya Stalin itu lebih banyak mengekor atau mencontoh kebijakan ekonomi yang sudah dilakukan oleh Lenin. Ketika Perang Dunia Kedua, pada saat kondisi Perang Dunia Kedua, Uni Soviet itu tuh sempat dua kaki sebenarnya. Jadi dia awalnya Hitler itu sudah sempat reach out ke Stalin untuk gabung bersama-sama menguasai Eropa. Gitu. Tapi kemudian Stalin menolak. Kenapa Stalin menolak? Karena ekonomi dari Uni Soviet itu belum siap untuk diajak berperang. Perang itu butuh dana yang besar sekali dan ekonomi Soviet belum siap untuk itu. Kelaparan dan kemiskinan itu masih mengakar kuat di Uni Soviet. Bahkan hampir setiap hari ada ratusan orang yang meninggal di Uni Soviet karena kelaparan. Pasca Perang Dunia Kedua pun ekonomi Soviet juga belum sepenuhnya membaik. Setelah Stalin itu diganti oleh Nikita Khrushchev. Ketika di era Nikita Khrushchev itu sudah cukup baik, sudah mulai meningkat ekonominya. Kenapa? Karena Khrushchev membuat satu perubahan dalam kebijakannya. Dia menghentikan atau mengurangi perkembangan militer gitu ya, uangnya dia alihkan untuk jaminan kesehatan dan sekolah untuk masyarakat di Uni Soviet. Tapi kemudian ini menimbulkan kritik dari Partai Bolshevik karena udah masuk di era Perang Dingin. Jadi ketika di era Perang Dingin perlu ada perlombaan senjata dengan Amerika Serikat untuk mengklaim posisi hegemoni dunia pada saat itu. Dan kebijakan Nikita Khrushchev yang lebih menitik beratkan untuk kesejahteraan ekonomi domestik alih-alih perlombaan senjata dengan Amerika itu mendapatkan kritikan dari Partai Bolshevik. Sampai dengan Uni Soviet runtuh di tahun 1991, PR terkait kondisi ekonomi Soviet itu terus ada. Jadi pemimpin Soviet itu tidak ada yang berhasil menyelesaikan atau menuntaskan masalah ekonomi di sana. Hanya sekedar memperbaiki, tapi kemudian nanti hancur lagi atau krisis lagi, begitu seterusnya sampai Uni Soviet itu runtuh. Salah satu reason kenapa Uni Soviet runtuh tahun 91 juga salah satunya adalah karena krisis ekonomi.
siapa yang kemudian bisa mengeluarkan Rusia, gitu bisa kita katakan Rusia, dari krisis ekonomi itu adalah Vladimir Putin. Ketika Uni Soviet runtuh itu digantikan oleh Boris Yeltsin, gitu ya, presiden pertamanya Rusia itu adalah Boris Yeltsin. Yeltsin tuh punya janji yang sama, gitu, ingin menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi di Rusia, gitu. Tapi kemudian dia juga gagal. Yang berhasil itu baru Putin. That's why kemudian kalau Rusia saat ini menjadi seperti sekarang, bahkan Putin akan menjabat sampai 2036, masyarakatnya itu masih ada banyak yang mendukung. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Putinlah yang berjasa mengeluarkan Rusia dari krisis ekonomi yang merupakan peninggalan dari Uni Soviet. Gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak sih saingannya Bretton Woods System dari Uni Soviet, gitu, dari Blok Timur, jawabannya nggak ada. Kalau dari bidang militer, mungkin ketika era Perang Dingin ada NATO, gitu ya. Dari Blok Timur ada yang namanya Pakta Warsawa, gitu. Nah, surprisingly untuk sistem ekonomi, Uni Soviet pada saat itu tidak bisa memberikan kompetitor kepada Bretton Woods System dikarenakan kondisi domestik dari ekonomi Uni Soviet tadi. Itu Farhad, mudah-mudahan menjawab. Saya mau Yes. nanggapin, Bu. Boleh, Bu ya? Ya, silakan. Jadi kalau misalkan ekonominya Soviet itu bisa dikatakan tidak stabil kan saat Perang Dunia Kedua, bahkan sampai beberapa tahun dekade setelahnya itu bisa dikatakan tidak stabil, Bu. Tapi kalau misalkan kita bahas ekonomi, Bu, ada kan semacam bantuan ekonomi, Bu. Kalau misalkan Amerika Serikat dulu kan sempat punya namanya Marshall Plan, Bu. Marshall Plan. Nah, sementara yang pernah saya baca, Soviet punya semacam tandingan dari Marshall Plan itu, Bu, namanya Molotov Plan kalau tidak salah saya namanya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, di Molotov Plan ini itu Soviet itu membantu negara-negara Blok Timur, Bu, untuk negara-negara Blok Timur atau Eropa Timur gitu kan, untuk meningkatkan ekonomi mereka pasca Perang Dunia Kedua. Nah, pertanyaannya, Bu, kalau misalkan ekonomi mereka tidak stabil, kok mereka berani gitu, Bu, bikin kayak bantuan ekonomi untuk negara-negara Blok Timur semacam Molotov Plan gitu, Bu. Gitu sih. Oke, thank you Farhad. Karena bagi Partai Bolshevik, gitu ya, yang terpenting adalah bagaimana image di luar negeri. Jadi mereka tuh nggak terlalu peduli dengan kondisi masyarakat Soviet, gitu. Mereka mau menderita atau mereka mau kelaparan, gitu ya, itu urusan nomor 2. Yang penting bagi Partai Bolshevik adalah bagaimana image Rusia, image Uni Soviet di dunia internasional. Itu yang terpenting. Jangankan masalah yang tadi ya, saingannya Marshall Plan, gitu ya, Molotov Plan, masalah untuk keluar angkasa saja, pertandingan untuk keluar angkasa, gitu ya, kan kalau si Amerika punya siapa sih, Neil Armstrong, if I'm not mistaken namanya, kalau Uni Soviet tuh punya Yuri Gagarin, gitu kan. Dan memang si Yuri Gagarin yang duluan ke keluar angkasa kalau saya nggak salah pada saat itu, meskipun belum sebulan deh kayaknya si Yuri Gagarin ini. Dananya itu cukup besar sebenarnya untuk kemudian Uni Soviet merancang hingga akhirnya Yuri Gagarin bisa keluar angkasa dalam perlombaan sains dengan Amerika Serikat. Itu di eranya Khrushchev dan Kennedy di AS. Itu dilakukan oleh Uni Soviet, gitu ya, dengan resiko masyarakatnya ada yang kelaparan. It's fine menurut Partai Bolshevik, itu nggak masalah selama kemudian Uni Soviet bisa adu kekuatan, adu gengsi, adu image dengan Amerika Serikat di era Perang Dingin. Jadi memang buat Uni Soviet kesejahteraan masyarakat mereka itu menjadi permasalahan nomor sekian. Ini yang kemudian tidak mengherankan banyak orang yang kemudian kalau mereka belum belajar sejarah Uni Soviet atau Rusia, mereka mengiranya Uni Soviet itu punya kondisi ekonomi domestik yang sama stabilnya seperti Amerika Serikat. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ketika kita membaca buku-buku sejarah, ternyata kondisi ekonomi dari Uni Soviet hingga ketika di era Rusia juga itu masih ada krisis ekonomi. Itu yang terjadi, Farhan. Baik, Bu, terima kasih. Oke, thank you. Ada pertanyaan dari Natasha, walaupun tidak ada saingannya, tapi Bretton Woods itu ada yang menentang nggak? Karena kayaknya terlihat terlalu menonjol di bidang ekonomi. Surprisingly, yang saya tahu sih tidak ada yang menentang Bretton Woods System. Jadi mulai dari awalnya masih bernama Bretton Woods Agreement, itu tidak ada pertentangan ya. Bahkan pada saat itu Bretton Woods Agreement itu sudah ditandatangani 90-an sekian negara di dunia. Tidak ada yang menentang karena pada saat itu pemikiran dari negara-negara di dunia adalah mereka membutuhkan sistem ini.
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Jadi diplomasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk meyakinkan negara-negara di dunia terhadap Bretton Woods System itu luar biasa menurut saya. Amerika mencoba meyakinkan negara-negara di dunia bahwa kalau kalian sepakat dan menjalankan sistem ini, maka ekonomi negaramu itu akan stabil. Ekonomi negara kalian akan bisa bangkit dari krisis ekonomi pasca Perang Dunia. Itu yang dijual AS dalam diplomasinya, sehingga tidak ada pertentangan kemudian dari negara-negara terkait sistem Bretton Woods. Pun kalau kemudian mereka menentang, mereka bisa tidak menandatangani sistem Bretton Woods, artinya tidak terlibat dalam sistem Bretton Woods itu. Tapi kalau yang tidak terlibat hanya 1-2 negara, sementara ada 90 negara lainnya yang terlibat, ya rasa-rasanya yang 1 atau 2 ini akan tidak memberikan, penolakan dari mereka tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Gitu ya, Natasha. Saya lanjut. Nah, di jurnalnya Richard Pitt, dia mengatakan ada 5 poin model ekonomi politik internasional yang digunakan dalam sistem Bretton Woods. Jadi yang pertama, negara dapat menerapkan sistem mata uang yang diistilahkan dengan managed flexibility, di mana negara-negara dapat menggunakan variasi nilai tukar. Tapi kemudian dolar Amerika lah yang digunakan sebagai fixed exchange rate. Jadi alat tukar utamanya itu tetap mengacu pada dolar Amerika Serikat. Sampai dengan sekarang ya, di bursa efek manapun di seluruh dunia, selalu yang dilihat nanti adalah nilai dolarnya AS. Makanya ketika tahun 2008, 2012, gitu, utamanya 2008 kalau saya nggak salah, ketika krisis ekonomi global, kenapa kemudian bisa terjadi krisis ekonomi global? Ya karena fixed exchange rate-nya mengacu pada dolar Amerika Serikat. Ketika dolar Amerika Serikat ini tidak stabil, maka ini akan mempengaruhi sistem perekonomian internasional. Ini yang sebenarnya krisis ekonomi global tahun 2008 dan 2012 itu sebenarnya waktu yang tepat untuk mempertanyakan klaim Amerika apakah dolar AS masih bisa dikategorikan sebagai alat tukar yang paling stabil seperti emas. Tapi nggak tahu deh, sependek pemahaman saya sih belum terlalu ada negara-negara lain yang coba untuk mempertanyakan itu. Pernah ada satu klaim yang mana tapi ini masih dari akademisi sih, dia menginginkan agar dolar tidak lagi menjadi alat tukar utama atau fixed exchange rate, melainkan ini diganti oleh euro. Tapi kemudian bahasan ini tidak berlanjut lagi. Yang kedua, dalam kurun waktu 5 tahun sekali, negara-negara akan melakukan audit untuk mengumpulkan emas dan mata uang terkait untuk pemberlakuan kuota. Ini kaitannya dengan fixed exchange rate itu tadi, penentuan nilai alat tukar. Yang ketiga, semua negara anggota yang telah meratifikasi sistem Bretton Woods harus melakukan kontrol eliminasi terhadap mata uangnya setelah 5 tahun melakukan transisi ke mata uang yang disepakati bersama. Sehingga mata uang dapat dengan mudah dan lebih fleksibel untuk ditukarkan, tanpa perlu adanya persetujuan dari IMF. Kemudian IMF menetapkan mata uang yang mampu menghasilkan surplus, serta dapat menopang kekurangan. Dan yang terakhir adalah pembentukan institusi permanen. Tujuannya agar negara-negara dapat dengan mudah melakukan transaksi demi meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dan institusi-institusi tersebut yang kita kenal sebagai trio economic institutionalism, IMF, World Bank, dan juga WTO. Ada satu jurnal yang cukup menarik, yang mana di dalamnya dia secara lugas mengatakan bahwa IMF, World Bank, dan juga WTO itu adalah institusi ekonomi ala Amerika Serikat. Jadi karena ala Amerika Serikat, otomatis 3 institusi ini dibentuk dan dijalankan untuk kepentingannya Amerika Serikat. Jadi meskipun dia bisa dikatakan institusi internasional, tidak hanya menaungi AS, tapi kepentingan terbesar yang dimiliki oleh 3 institusi ini adalah untuk kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Yang pertama kali dibentuk adalah IMF pada Juli 1944, gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh World Bank, baru kemudian terakhir adalah WTO. Pada waktu yang bersamaan saat dibentuknya IMF, dibentuk pula Bank Internasional, gitu ya, atau yang kita lebih kenal sekarang sebagai World Bank. Tujuan dari World Bank itu untuk mempromosikan pembangunan jangka panjang. Jadi
Kalau IMF itu lebih untuk apa ya, menjamin finansial global atau sistem ekonomi global itu berjalan stabil. Sementara kalau World Bank tujuannya lebih kepada pembangunan jangka panjang di negara-negara di dunia, agar negara-negara dunia ketiga itu bisa catch up pembangunannya, kesejahteraannya dengan negara-negara maju. Makanya lebih dikedepankan pada pembiayaan proyek infrastruktur dan lain sebagainya. Meskipun menurut saya tidak terlalu terlihat hasil dari kinerja World Bank, karena nyatanya sampai dengan sekarang masih banyak negara-negara di dunia yang kemudian tertinggal secara infrastruktur. Kalau negara-negara di dunia kemudian sudah punya infrastruktur yang memadai seperti harapan dari dibentuknya World Bank, maka Tiongkok tidak perlu repot-repot membentuk One Belt, One Road gitu ya, atau Belt Road Initiative. Gitu. Nah, IMF dan Bank Dunia menurut sistem Bretton Woods adalah dua institusi yang saling melengkapi, di mana perhatian IMF difokuskan pada kebijakan ekonomi makro dan juga sektor keuangan, sementara Bank Dunia berfokus pada isu pembangunan jangka panjang dan isu pengurangan kemiskinan. Ketika dua institusi tadi sudah didirikan, kemudian peran dan fungsinya juga sudah jelas, Amerika kemudian merasa masih perlu didirikan satu institusi lagi untuk mendukung promosi perekonomian global yang liberal. Maka dia membentuklah yang namanya WTO. Jadi sebelum terbentuknya WTO, ini dibentuk berdasarkan satu perjanjian yang dinamakan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Makanya saya katakan kalau kemudian bentuknya meskipun Bretton Woods sudah nggak ada, tapi kemudian ada hambatan non tarif, ada pasar bebas dan lain sebagainya, yaitu dari kesepakatan-kesepakatan perjanjian GATT. Ketiga institusi ini dikembangkan dan berjalan dalam sistem Bretton Woods. Dan sebenarnya kalau mau berbicara tentang tiga institusi ini, banyak yang mengatakan bahwa kehadiran tiga institusi ini sejalan dengan pemikiran merkantilis. Saya nggak tahu kalian sudah familiar dengan merkantilis atau tidak. Hopefully sih di ekonomi politik ataupun di THI dapatlah apa itu merkantilis. Kalau pemikiran orang merkantilis mengatakan aktivitas ekonomi seharusnya tunduk pada tujuan utama dalam membangun negara yang kuat. Karena tujuannya adalah untuk membangun negara yang kuat atau negara yang stabil, maka peran dari World Bank itu menjadi amat sangat penting. Lebih lanjut, pemikiran merkantilis mengatakan ekonomi adalah alat politik yang dijadikan suatu dasar bagi kekuasaan politik. Secara tidak langsung orang-orang merkantilis itu mengatakan bahwa ya ekonomi dan politik itu tidak bisa dipisahkan, melainkan mereka adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Merkantilis melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik karena ada kepentingan yang bertentangan gitu ya antara satu negara dengan negara lain gitu ya. Tapi at the end of the day akan balik lagi pada negara mana yang kuat yang dapat mencari keuntungan dari arena konflik tersebut. Maka apa yang dilakukan Amerika Serikat dengan membentuk sistem Bretton Woods adalah dia mengambil keuntungan ketika ada arena konflik di mana ada banyak kepentingan ekonomi di dalamnya, AS mencoba meraih keuntungan akan kondisi tersebut gitu, untuk kepentingan ekonomi. Itu yang dilakukan AS dan ini berkesesuaian dengan pemikiran merkantilis. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Oke, hopefully teman-teman masih ingat ya dengan zero sum dan lain sebagainya gitu. Saya pernah bahas itu di kelas diplomasi gitu. Ada yang namanya zero sum game, ada yang namanya non zero sum. Yang ideal itu sebenarnya adalah ketika kita atau negara di dunia meraih kondisi non zero sum, alih-alih zero sum. Karena kalau zero sum game itu artinya win lose. Ada satu negara yang meraih keuntungan sementara negara lain meraih kerugian. Tapi kalau dalam pemikiran orang merkantilis gitu ya, dalam persaingan ekonomi akan amat sulit meraih yang namanya non zero sum. Persaingan ekonomi itu biasanya akan mengacu atau ujung-ujungnya pasti akan end up pada zero sum game. Ada satu negara yang diuntungkan, sementara negara lain akan
dirugikan. Pun kalau mereka tidak dirugikan, ya keuntungan yang mereka dapatkan tidak sebesar negara lain. Negara juga harusnya khawatir mengenai keuntungan ekonomi relatif, dikarenakan kekayaan material yang dikumpulkan oleh suatu negara dapat menjadi basis kekuatan militer politik yang dapat digunakan untuk melawan negara lain. Ya, masalah ekonomi sebenarnya kalau dari Morgenthau sendiri mengatakan bahwa kekuatan ekonomi itu bisa menjadi sumber kekuatan atau sumber yang menentukan pengaruh suatu negara dalam kondisi perpolitikan internasional. Kata Morgenthau seperti itu. Tapi sayangnya ada banyak negara-negara yang kemudian belum mampu memanfaatkan sumber kekayaan materialnya atau sumber daya alam negaranya. Merkantilis melihat jika kekuatan ekonomi dan kekuatan politik militer sebagai tujuan yang saling melengkapi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kekuatan ekonomi, kekuatan politik, militer, dan lain sebagainya. Tercapainya kekuatan ekonomi tentunya akan mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer suatu negara, begitu pula sebaliknya. Nah, ini kalau dari pendapatnya Jackson dan Sorensen. Meskipun menurut saya kalau case yang terjadi di Uni Soviet itu cukup unik tuh, ketika kemudian kondisi ekonominya justru melemah, tapi di sisi lain secara politik dan militer Uni Soviet surprisingly mampu bersaing dengan Amerika Serikat ketika Perang Dingin. Kalau pada saat Perang Dunia Kedua, Uni Soviet itu dapat bantuan senjata dari Amerika Serikat. Makanya ketika selesai Perang Dingin, masing-masing pihak mengklaim, AS mengklaim bahwa Nazi bisa dikalahkan karena kekuatan militer dari Amerika Serikat, sementara Soviet mengklaim bahwa Nazi bisa dikalahkan karena kehandalan dari militer angkatan-angkatan atau tentara-tentaranya Uni Soviet. Meskipun mereka kemudian mendapatkan amunisi dari Amerika Serikat, tapi kalau tentaranya tidak handal, maka Nazi tidak akan bisa diusir dari Eropa. Kata Soviet seperti itu. Sempat ada klaim seperti itu antara dua negara pemenang Perang Dunia Kedua. Di jurnalnya Farwell, dia mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya IMF merupakan institusi hasil Bretton Woods yang memiliki beberapa tujuan, dan kalau ditelaah lebih lanjut, tujuan-tujuan dari IMF ini erat kaitannya dengan tujuan untuk mempromosikan ekonomi liberal seperti yang dicita-citakan oleh AS. Jadi yang pertama adalah untuk memajukan kerjasama moneter internasional, memperluas perdagangan dan investasi dunia, mengurangi dan membatasi praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional nantinya akan lead pada hambatan non-tarif, kemudian menyediakan dana yang dapat dipinjam, memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran, dan yang terakhir adalah memajukan stabilitas kurs valuta asing. Beberapa poin-poin ini yang menjadi tujuan dari IMF diklaim untuk keuntungan dari Amerika Serikat gitu. Tahu saya sih awalnya kalau di Bretton Woods Agreement tahun 44, IMF itu tidak punya tujuan untuk menyediakan dana untuk dipinjamkan. Jadi yang punya kemampuan untuk menyediakan dana untuk dipinjamkan itu adalah World Bank, karena itu udah pembagian tugasnya yang kemudian disepakati berdasarkan Bretton Woods Agreement. Seiring berjalannya waktu, kemudian IMF juga bisa memberikan pinjaman dana kepada negara-negara di dunia. Termasuk ketika COVID saat ini, gitu ya, IMF juga memberikan pinjaman dana kepada banyak negara di dunia, ada 90 sekian negara kalau saya nggak salah yang sudah mendapatkan pinjaman dana dari IMF untuk mengatasi COVID. Oke, kalau di era sekarang gitu ya, IMF perannya atau fungsi dan tugasnya itu sudah semakin beragam. Jadi memang tidak lagi kemudian IMF seperti awal dia dibentuk hanya berfokus pada sistem moneter internasional, tapi IMF sekarang juga mulai concern dengan beberapa isu-isu global. Salah satunya adalah climate change gitu. Kalau dalam website IMF sih, mereka bilang bahwa IMF itu punya peranan penting untuk membantu anggota-anggotanya agar bersama-sama bisa menghadapi permasalahan climate change. Katanya seperti itu. IMF juga akan memberikan bantuan fiskal dan juga makroekonomi gitu ya untuk menghadapi climate change. Pertanyaan saya sebenarnya,
kalau kita kaitkan dengan macroeconomic policies, saya merasa tidak ada macroeconomic policy suggestion yang diberikan oleh IMF terkait climate change kepada Indonesia, kaitannya dengan pemindahan IKN. Jadi pemindahan IKN itu justru kritikan yang datang maupun saran yang datang kepada pemerintah Indonesia itu banyak dari akademisi maupun dari think tank. Dan dari IMF, sependek pemahaman saya, belum ada IMF kemudian memberikan rekomendasi kebijakan secara fiskal ataupun makroekonomi terkait pemindahan IKN. Gitu. Ini yang kemudian ya apa yang kemudian disampaikan oleh IMF dengan kenyataannya yang terjadi sebenarnya di negara-negara dunia agak sedikit berbeda. Jadi IMF mengklaim bahwa peranan dia untuk mengatasi climate change adalah dengan membantu negara-negara untuk membentuk atau membuat kebijakan fiskal dan juga makroekonomi. Cuman untuk kasus Indonesia, setahu saya sih belum ada peran itu dilakukan atau apa ya rekomendasi kebijakan itu diberikan oleh IMF. Oke, untuk masalah climate change, fokus areanya dari IMF itu sebenarnya ada climate and economy, mitigation, green recovery, green finance, fossil fuel subsidies. Gitu. Ini yang bisa kalian temukan yang diklaim oleh IMF menjadi fokus area kinerja mereka untuk mengatasi masalah climate change. Gitu. Untuk mitigasi pun sebenarnya kalau berdasarkan konsep disaster management, gitu ya, mitigation itu lebih pada preparations. Jadi bagaimana kemudian negara berjaga-jaga sebelum terjadinya bencana alam. Gitu. Nah, berjaga-jaga itu mulai dari meningkatkan awareness masyarakat dan lain sebagainya. Dan mitigation di beberapa negara berkembang yang ada di dunia itu amat sangat kurang, termasuk Indonesia. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara itu sebenarnya punya yang namanya AHA Center. AHA Center itu fungsinya untuk sharing informasi, kemudian saling membantu untuk menciptakan meningkatkan mitigasi dan juga preparedness sebelum terjadinya bencana, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh negara-negara Asia Tenggara. Dan tidak jelas sebenarnya mitigasi yang dimaksud oleh IMF dalam fokus area kinerja mereka ini yang seperti apa. Kalau green finance sebenarnya masih make sense karena ada banyak negara-negara di dunia yang sebenarnya sudah mulai menerapkan green economy di atas kertas. Karena kemudian kalau itu harus diterapkan dalam sebuah kebijakan dan dijalankan, nyatanya masih banyak negara yang belum berani menerapkan green economy, termasuk Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Kemarin pada saat COP26, Amerika Serikat dan Tiongkok adalah dua negara yang menentang keras, bukan menentang keras, mereka nggak ada komentar dan tidak juga menandatangani ataupun meratifikasi hasil COP26, di mana di situ tertulis salah satunya adalah pengurangan penggunaan batu bara. Ini karena Amerika Serikat dan juga Tiongkok adalah dua negara yang penggunaan batu baranya amat sangat masif. Jadi fokus areasnya ini yang dikatakan IMF, bagaimana kinerja mereka itu yang kemudian masih menjadi tanda tanya menurut saya. Oke, selain masalah climate change, ada juga masalah gender yang kemudian juga menjadi perhatian dari IMF. Untuk masalah gender, sebenarnya IMF lebih menyoroti pada pay gap, gitu ya. Jadi masalah equal pay gap, gitu. Nah, yang cukup menarik adalah masalah equal pay gap ini menjadi sorotan baru di negara-negara besar. Jadi baru di negara-negara seperti Jepang, Swedia, dan lain sebagainya yang kemudian mulai aware dengan adanya equal pay gap antara perempuan dan juga laki-laki. Tapi di dua skripsi mahasiswa yang kebetulan saya uji, yang satu dia ngambil sampel di Swedia, satu dia ambil sampel di Jepang, sama-sama meneliti tentang equal pay gap, dan di situ tidak ada disebutkan dalam peran internasional, gitu ya, tidak ada disebutkan peranan dari IMF untuk membantu Swedia ataupun Jepang memastikan agar equal pay gaps ini bisa selesai permasalahannya atau bisa diminimalisir. Yang ada justru yang banyak berperan adalah UN Women dan beberapa organisasi NGO dan INGO tentang perempuan lainnya.
itu baik di Swedia ataupun di Jepang. Lagi-lagi peran nyata, action nyata dari IMF dalam sektor gender untuk masalah equal pay gap masih menjadi tanda tanya buat saya, karena mungkin ada di beberapa negara lain gitu, entah itu di AS atau di Eropa gitu, tapi dari dua penelitian yang dilakukan oleh seniormu gitu ya di Swedia dan di Jepang tidak terlihat peranan dari IMF. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya Bu, saya mau bertanya lagi Bu, yang soal pay gap Bu. Itu kira-kira kan kalau misalkan diterapkan pay gap kan bisa kita ambil contoh lah apa ya, misalkan dunia olahraga lah, misalkan kalau diterapkan pay gap itu kan Bu antara sektor pria dan sektor wanita, atlet pria dan atlet wanita itu kan kalau misalkan kita perhatikan di sektor pria khususnya misalkan sepak bola kan Bu, di situ kan kayak ada mana ya, ada sponsor di situ, ada dana yang masuk dari dari perusahaan-perusahaan yang masuk untuk membiayai kompetisi tersebut Bu, dan itu penontonnya lebih banyak juga ketimbang dari sektor olahraga wanita Bu. Nah kalau misalkan diterapkan pay gap Bu, itu kira-kira gimana Bu pendanaannya kan Bu, secara misalkan keuntungan lebih banyak keuntungan yang dihasilkan dari sektor pria, sementara sektor wanita ini untuk mencari penonton aja kadang-kadang itu sering kesulitan Bu. Kalau misalkan kita lihat di Amerika itu bahkan NBA itu bandingan penonton WNBA sama NBA itu sangat jauh Bu gapnya. Jadi gimana Bu kalau mau diterapkan pay gap di sektor olahraga gitu? Oke, thank you Farhad. Kalau kasusnya tadi seperti itu gitu ya, maksudnya di klub dan lain sebagainya, belum ada solusinya. Jujur belum ada solusinya. Memang ada tuntutan gitu ya, ada tuntutan. Utamanya sih kalau sepak bola itu sepak bola wanita AS sih yang lagi gencar-gencarnya gitu ya, karena dipimpin oleh si Megan Rapinoe itu. Tapi kemudian belum ada solusi. Karena harus apa ya nyambungnya akan ke bisnis nanti gitu, akan ke sponsor, iklan dan lain sebagainya gitu, dan pebisnis ini tentu akan mikir sebelum mereka invest gitu. Nggak ada kan orang invest kalau rugi nggak masalah gitu, nggak mungkin. Orang invest pasti mereka expect-nya akan untung. Nah ini yang kemudian kalau untuk masalah klub masih belum ada solusinya sampai sekarang. Tapi setahu saya si Megan Rapinoe itu juga sempat mengomentari masalah timnas gitu. Jadi timnas sepak bola AS untuk yang laki-laki dengan sepak bola AS yang perempuan. Dia Megan mengklaim bahwa sepak bola AS yang perempuan itu jauh lebih berprestasi dibandingkan sepak bola AS yang tim laki-laki katanya. Nah, makanya mereka meminta bonus yang lebih gitu. Jadi kalau itu sih setahu saya sih masih disanggupi oleh pemerintah AS. Jadi itu masih ada solusinya. Tapi kalau kemudian sudah masuk pada masalah klub dan lain sebagainya, itu yang belum ada solusinya sampai sekarang. Makanya kalau ngomongin equal pay gaps itu baru di ranah perusahaan. Gitu, bagaimana kemudian ketika ada laki-laki dan perempuan yang jabatannya sama-sama direktur eksekutif gitu ya, mereka punya gaji yang sama gitu. Nah, masih banyak beberapa perempuan-perempuan di perusahaan-perusahaan swasta, MNCs dan lain sebagainya yang kemudian punya jabatan yang sama dengan laki-laki, tapi dia dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, fokusnya akhirnya equal pay gap ke sana. Karena kalau tadi seperti yang dicontohkan Farhan, itu belum ada solusinya. Bahkan dari kelompok feminis pun mereka hanya banyak yang kemudian menuntut saja, tapi tidak memberikan solusi. Menurut saya pribadi, kalau mereka hanya menuntut, tapi kemudian tidak mencoba berdiri dari perspektif si pebisnis gitu ya, apakah mau si pebisnis ini kemudian berinvest mensponsori, tapi kalau kemudian peminatnya sedikit dan dia tidak untung, itu kan nggak mau juga gitu. Nah itu yang kemudian di sebagian kelompok-kelompok feminis itu yang mereka belum pikirkan sampai ke sana. Makanya kemudian bahasan itu belum dibahas lebih lanjut untuk yang kasus yang tadi Farhan contohkan gitu. Jadi untuk di sport, untuk di olahraga itu lebih ke bonus sih. Bonus yang harus sama antara atlet perempuan dan atlet laki-laki. Itu sih yang saya tahu, Farhan. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Oke, ada tambahan dari Pak Fikri, bisa kalian cek di kolom chat. Saya lanjutkan ke, nah
ini yang terjadi dengan equal pay gap gitu ya, terkait gender equality. Jadi di tahun 1990 itu ada 27% angkanya untuk equal pay gap antara laki-laki dan perempuan, dan setelah 3 dekade di 2018 itu baru turun 7%. Jadi saat ini secara global gender pay gap gitu atau equal pay gap itu masih di angka 20% gitu. Artinya PR-nya masih besar sekali, dan mungkin butuh lebih dari 3 dekade sih menurut saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa? Karena masalah equal pay gap ini yang baru aware dengan masalah ini adalah negara-negara maju gitu. Jadi seperti Jepang, Swedia, negara-negara Eropa gitu. Sementara kalau kayak India, Indonesia gitu, kita belum sampai pada permasalahan ini. Kita baru sampai pada permasalahan kekerasan seksual. Kayak kemarin ada Permendikbud gitu ya. Itu aja udah ramai sekali gitu. Udah banyak yang kemudian memandang Permendikbud itu secara bias gitu. Apalagi saya rasa Indonesia belum siap untuk obrolan sampai ke equal pay gap, masalah-masalah ekonomi gini gitu. Itu mereka belum nyampe sana otaknya. Karena masalah kekerasan seksual aja masih heboh sendiri gitu. Ini fakta yang terjadi gitu ya, dan ini kalau kata IMF ini akan menjadi fokus perhatian mereka. Meskipun menurut saya yang lebih banyak berperan itu justru UN Women gitu, alih-alih IMF gitu. Ya, ini kalau katanya IMF apa yang perlu mereka lakukan gitu ya, how in advanced economies, mereka juga sudah menyiapkan beberapa strategi gitu ya, yang kemudian dibedakan antara strategi yang akan diterapkan ke negara-negara maju dengan strategi yang akan diterapkan di negara-negara berkembang. Jadi ada 2 strategi berbeda yang sudah disiapkan oleh IMF. Nah, saya belum tahu apakah kemudian negara-negara harus wajib menerapkan ini, negara-negara membersnya IMF wajib menerapkan ini atau tidak. Karena setahu saya, balik lagi ya ke case skripsinya seniormu, itu yang membantu tuh justru banyak dari UN Women. Terakhir adalah masalah COVID. Tadi saya sudah sampaikan gitu ya, bahwa IMF itu juga membantu meminjamkan sejumlah dana kepada negara-negara anggotanya untuk bisa dealing dengan permasalahan COVID ini. Karena ada banyak sekali negara di dunia yang kemudian krisis gitu ya, harus mengalami krisis gitu. Bahkan ada yang sudah diambang resesi ekonomi gitu. Dan IMF membantunya dengan meminjamkan sejumlah dana. Kalau katanya Kristalina sih sampai ke lebih dari 90 negara so far, dia bilang kayak gitu. Dan saya nggak tahu deh apakah Indonesia termasuk dalam 90 negara itu atau tidak, tapi dari pernyataan Menkyu sih kita tidak ada meminjamkan dana. Kita tidak ada meminjam dana untuk mengatasi permasalahan COVID di negara kita. Oke, saya lanjut ke World Bank. Mungkin akan singkat saja kalau World Bank gitu, karena sudah jelas dari awal World Bank dibentuk gitu ya, bahwa World Bank ini tugasnya untuk masalah development, untuk masalah pembangunan, utamanya pembangunan infrastruktur bagi negara-negara yang kemudian dianggap sebagai negara dunia ketiga, gitu, agar kemudian secara infrastruktur, secara sosial, negara-negara tersebut bisa catch up dengan kemajuan dari negara-negara maju. Jadi dia memberikan technical assistance dan juga financial assistance. Hanya saja menurut saya peranan dari World Bank memang tidak terlalu signifikan kalau mau dibandingkan dengan institusi-institusi PBB lainnya. Jadi mulai dari UNICEF menurut saya itu lebih banyak membantu malah untuk kesejahteraan anak-anak di dunia alih-alih World Bank. Jadi memang ini salah satu alasan kenapa saya tidak akan terlalu banyak membahas mengenai World Bank, karena tidak ada yang bisa diulik untuk lebih dalam juga sih terkait apa yang dikerjakan World Bank sudah selama ini. Selanjutnya adalah WTO. Jadi ya WTO sama seperti IMF lah ya, yang paling kita tahu gitu. Dia adalah organisasi perdagangan dunia yang memang tidak hanya ngurusin bagaimana skema perdagangan internasional, tetapi kalau ada negara yang bersengketa terkait isu perdagangan, maka biasanya akan dibawa ke WTO gitu. Mulai dari masalah sawitnya Indonesia dengan Uni Eropa itu dibawa ke WTO. Kemudian masalah perang dagangnya antara Korea Selatan dengan Jepang gitu ya, yang mana
Jepang menghapus Korea Selatan dari whitelist mereka, itu juga dibawa sampai ke tingkatan WTO. Jadi ketika ada dua negara yang kemudian bersengketa atau friksi karena masalah perdagangan gitu, maka WTO akan menjadi salah institusi yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa di antara dua negara tersebut. Ya, yang pertama adalah trade negotiation. Ini adalah salah satu tugas dari WTO. Jadi udah jelas sekali sih sebenarnya gitu ya, bahwa dalam WTO agreement gitu disebutkan di sana bahwa WTO akan menjadi institusi yang mengawasi perdagangan internasional di dunia. Jadi mulai dari negosiasinya, mulai dari hambatan non tarif, perdagangan bebas dan lain sebagainya itu akan diawasi dan juga diatur oleh WTO. Kemudian ada implementasi dan monitoring. Jadi ketika sudah ada trade negotiation tadi, kemudian trade negotiation-nya sudah disepakati, maka tahapan selanjutnya atau tugas selanjutnya yang bisa dilakukan WTO adalah memonitor pengimplementasian yang dilakukan oleh negara-negara. Karena ada tugas implementing and monitoring inilah, makanya WTO itu bisa menyelesaikan dispute settlement ketika ada dua negara yang kemudian bersengketa akibat permasalahan perdagangan. Saya coba baca pertanyaan. Trio institusi ekonomi dunia ini tadi dapat dikatakan merepresentasikan kepentingan AS. Seperti yang kita tahu bahwa perdagangan internasional saat ini diatur oleh WTO, termasuk aturan lain dan penyelesaian masalah dalam perdagangan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ketika terdapat pengajuan gugatan perdagangan yang diajukan oleh AS terhadap negara lain, WTO cenderung memenangkan Amerika Serikat sehingga statement WTO adalah representasi kepentingan AS memang benar, karena di banyak sekali kasus Amerika Serikat seringkali memenangkan konsentrasi gugatan perdagangan dengan negara lain di WTO. Terima kasih. Oke. Jangankan Amerika Serikat, Uni Eropa saja setahu saya gitu ya, terkait gugatan sawit dari Indonesia, WTO itu kalau saya tidak salah memenangkan Uni Eropa. Makanya kemudian kasusnya itu tidak dilanjutkan lagi oleh Jokowi gitu. Jadi Jokowi kemudian tidak melanjutkan lagi kasus gugatannya ke WTO gitu ya. Tapi kalau saya nggak salah dia malah kita melakukan proteksi pada saat itu. Jadi tindakan balasannya adalah dengan melakukan proteksi. Jadi kalau ditanya apakah kemudian WTO akan cenderung memenangkan Amerika Serikat, kemungkinan itu tentu saja besar sekali kemungkinannya bisa terjadi. Gitu. Apalagi kalau kemudian beberapa kasus yang kalian lihat, ya memang Amerika Serikat seringkali memenangkan gugatan dibandingkan negara lain di WTO. Gitu. Makanya memang tidak terlalu banyak gugatan-gugatan perdagangan yang kemudian dibawa ke WTO. Tiongkok misalnya tahun 2019 ketika Tiongkok itu protes kepada Amerika Serikat terkait Huawei, Tiongkok kan nggak bego-bego amat ya, tidak kemudian dia langsung bawa itu ke WTO. Karena Tiongkok tahu kalau dia bawa ke WTO, kans dia untuk menang itu akan kecil. Makanya yang dilakukan Tiongkok adalah memberikan serangan balasan. Itu yang akhirnya terjadi di dunia internasional gitu ya. Ada banyak negara yang kalau mereka nggak mau membawa gugatannya ke WTO, maka yang mereka lakukan adalah memberikan tindakan balasan berupa proteksionisme. Itu yang terjadi kemudian. Artinya bisa dikatakan ya peranannya WTO menjadi tidak terlalu relevan lagi gitu, atau negara-negara membersnya tidak terlalu percaya dengan WTO karena sedikit banyak negara-negara membersnya percaya bahwa ya WTO adalah representasi kepentingan dari Amerika Serikat. Gitu. Makanya kemudian ada banyak gugatan yang tidak diselesaikan ke WTO. Jadi bukan hanya PBB yang kemudian merepresentasikan kepentingan dari AS, WTO memang sudah senyatanya berdasarkan sistem Bretton Woods ya adalah representasi kepentingan dari Amerika Serikat. Itu ya, Akbar, mudah-mudahan menjawab. Oke Kak, kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini yang tadi dibahas ya, termasuk juga yang kaitannya dengan pertanyaannya Akbar, yakni dispute settlement. Jadi memang dalam prosedurnya
WTO itu punya kapabilitas untuk resolving dispute settlement antara dua negara yang kemudian bersengketa, dua negara membersnya yang bersengketa. Itu adalah kewenangan dari WTO, tapi at the end of the day balik lagi ke negara-negaranya yang bersengketa, apakah mereka ingin membawa masalah mereka ke WTO ataupun tidak. Kalaupun tidak hendak dibawa ke WTO juga tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau mau dibawa ke WTO juga itu bisa. Dan setahu saya sih tidak semua permasalahan sengketa perdagangan kemudian dibawa ke tingkatan WTO. Hanya tertentu saja dan memang tidak terlalu banyak. Selanjutnya adalah building trade capacity. Jadi dalam WTO agreement gitu ya, dia juga mengatakan bahwa WTO juga memberikan perhatian kepada negara-negara berkembang, gitu, kepada developing countries, sama seperti World Bank gitu ya. WTO juga kemudian dalam tugasnya dikatakan akan membantu negara-negara berkembang untuk pembangunannya, katanya seperti itu. Tapi ini biasanya bentuknya dalam apa ya? Bantuannya itu dalam bentuk aid for trade. Jadi kalau saya nggak salah yang pernah itu tuh di Jenewa deh, kalau saya nggak salah ya. Tidak banyak sebenarnya bantuan building trade capacity ini diberikan oleh WTO kepada negara-negara di dunia. Gitu. Lagi-lagi sebenarnya kalau mau ditelaah dari awal sistem Bretton Woods itu menjadi tugasnya World Bank. Gitu. Tapi kemudian dua institusi lainnya yakni IMF dan WTO juga diberikan tugas dan fungsi yang sama, meskipun bagaimana itu dijalankan itu yang kemudian masih tanda tanya. Banyak negara-negara yang pikir-pikir sih sebenarnya sebelum mereka meminta bantuan kepada IMF, WTO, dan juga World Bank. Gitu. Kalau banyak akademisi, bahkan Amerika Serikat mengklaim bahwa Belt Road Initiative-nya Tiongkok itu adalah debt trap. Jauh sebelum Tiongkok menciptakan Belt Road Initiative, Amerika Serikat dengan sistem Bretton Woods-nya yang menghasilkan 3 institusi ini, itu adalah 3 institusi debt trap sebenarnya. Makanya tadi katanya Bu Rahma itu dianggap seperti lingkaran setan katanya, karena satu kali negara berhutang dengan entah itu IMF ataupun World Bank, maka akan butuh waktu yang lama mereka untuk bisa terbebas dari hutang yang melilit mereka itu gitu. Hampir sama persis seperti kalau kita ngutang sama pinjol ya, kayak gitu kalau ngutang sama IMF, World Bank ataupun WTO. Nah, sistem Bretton Woods Amerika berakhir tahun 1970 ternyata saya salah, bukan 97 tapi 1970 ketika Amerika mengalami krisis ekonomi gitu. Jadi praktis karena ada krisis ekonomi, Amerika kemudian pada saat itu mengalami defisit, nilai dolarnya AS menjadi turun, banyak negara-negara di dunia yang pada saat itu enggan menjadikan dolar sebagai nilai tukar mereka. Mereka kemudian balik lagi kepada emas sebagai nilai tukarnya. Nah, karena posisi dolar yang pada saat itu tidak stabil, Presiden Nixon kemudian memberlakukan kebijakan untuk menggunakan nilai emas sebagai nilai mata uang, nilai tukar global. Dan kebijakan Nixon ini secara praktis mengakhiri sistem Bretton Woods. Tapi yang menarik adalah meskipun sistem Bretton Woods itu sudah berakhir di eranya Presiden Nixon, sampai sekarang legasinya tuh masih ada gitu, masih ada IMF, masih ada World Bank, masih ada WTO yang terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa meskipun Bretton Woods system itu sudah tidak ada lagi, tapi sistem ekonomi global dengan keberadaan trio economic institutionalism ini itu masih menempatkan Amerika sebagai hegemoni ekonomi global sampai dengan sekarang. Dan rasa-rasanya gitu ya, rasa-rasanya kita nggak tahu nanti ke depannya gimana, tapi rasa-rasanya akan sulit hegemoni AS ini untuk digeser oleh kekuatan ekonomi baru gitu. Jadi jauh sebelum Tiongkok menjadi rising power seperti sekarang, Uni Eropa itu juga pernah hampir menyaingi kekuatan ekonomi Amerika Serikat, begitu pula dengan Jepang, begitu pula dengan Rusia. Kalau saat ini rising power-nya yang mampu menyaingi Amerika Serikat adalah Tiongkok gitu ya. Tapi dengan keberadaan trio economic institutionalism gitu ya, rasa-rasanya hegemoninya AS dalam sistem ekonomi global itu masih tetap relevan, masih belum bisa digeser. Bahkan ketika Amerika Serikat sudah menjadi penyebab krisis ekonomi global 2 kali, 2008, 2012, tapi keberadaan dia sebagai hegemon dalam sistem ekonomi global toh nyatanya masih belum bisa digeser. Kenapa? Karena adanya trio economic institutionalism itu tadi. Oke,
Itu dari saya materinya hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ibu, Iya, silakan. kenapa dengan hilangnya kan dulu kan standarnya Amerika Serikat tuh emas ya kan Bu, $1 dengan emas. Itu dengan alasan kenapa negara-negara lain itu mau menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, semenjak Presiden Nixon menyatakan bahwa emas itu nggak lagi jadi standar dolar Amerika Serikat, eh, kenapa negara-negara lain itu masih mau menggunakan dolar sebagai tukarnya untuk negara lain? Bukan kita tahu dolar itu nggak stabil jadinya di luar emas. Apakah negara-negara itu terjebak dengan hegemoni Amerika Serikat, tidak ada yang lain, atau emang negara lain itu malah sedang mengganti dengan mata uang yang lain gitu? Bukan kayak pound sterling, euro itu termasuk kuat, tapi tidak pernah digunakan dalam perdagangan internasional. Kalau mau dibilang terjebak, ya mungkin bisa dikatakan seperti itu gitu ya, karena meskipun sudah dihapuskan oleh Nixon gitu, tetap saja ketika ekonominya AS kembali stabil gitu ya, negara-negara di dunia kemudian kembali pada nilai tukarnya menggunakan dolar gitu. Kalau misalnya dibilang terjebak mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi kalau saya sih lebih berpikirannya karena masih ada IMF-nya. Jadi meskipun kemudian Bretton Woods system sudah nggak ada gitu ya, sistemnya udah resmi dihapuskan oleh Nixon, tapi kan 3 institusi ini masih ada, kemudian masih kokoh berdiri gitu. Ketika Amerika Serikat ekonominya sudah bangkit, sudah bisa masuk kategori stabil gitu ya, IMF yang kemudian mengelola agar nilai tukar mata uang global kembali kepada dolar gitu. Jadi memang ini long game yang udah dipikirin banget sama AS sebenarnya. Meskipun sistemnya udah nggak ada, tapi ada institusi yang kemudian dapat menjamin kepentingan Amerika Serikat di kemudian hari. Itu sih menurut saya, Herdi. Oke Bu, terima kasih. Oke. Silahkan yang lain kalau yang masih ada yang ingin ditanyakan. Saya sebenarnya tidak akan terlalu banyak membahas tentang sistem ekonomi global karena takutnya merembet ke ranah bahasan dosen ekonomi gitu ya, itu bahasannya Bu Eni, bahasannya Pak Arif, bahasannya Ibu Rahma sebenarnya gitu. Jadi saya nggak mau overlapping dengan mata kuliah yang lain. Cuman saya ingin menyampaikan ke kalian bahwa dalam organisasi internasional sulit rasanya kalau kita membahas OI tapi tidak membahas 3 institusi ekonomi ini. Gitu. Dan kenapa institusi ekonomi ini bisa lahir? Lagi-lagi nggak bisa dipisahkan dari Bretton Woods System. Bahkan meskipun Bretton Woods Systemnya runtuh, gitu, udah nggak ada lagi sekarang. 3 institusi ekonomi ini toh nyatanya masih ada dan masih merepresentasikan kepentingan dari Amerika Serikat. Materi hari ini sudah saya share di Google Classroom dan kalau kalian lihat juga sudah ada final test saya share juga di sana. Final testnya 1 minggu ya, jadi saya kasih kalian waktu 1 minggu untuk mengerjakan final test. Jadi nanti tanggal 25 November itu terakhir, batas pengumpulan terakhir untuk final test kalian. Nanti untuk minggu depan berarti masuk ke pertemuan 7 itu masih tetap di absen ya, jadi tolong cuttingnya kelas A dan kelas B untuk tanggal 25 November tetap di absen, masuk pada pertemuan 7. Dianggap hadir aja kan semuanya Bu? Iya, dianggap hadir aja semua, karena kan tinggal mengumpulkan nanti. Apakah emas dapat kembali dijadikan mata uang? Untuk pertanyaannya Akbar. Apakah emas dapat kembali dijadikan mata uang jika dolar sudah tidak relevan atau nilainya turun? Sebenarnya sampai sekarang emas itu masih dijadikan patokan nilai tukar. Jadi belum berubah, belum bergeser. Masih tetap dijadikan patokan. Tapi ketika ada Bretton Woods System, negara-negara di dunia kemudian menyepakati cara yang lebih simpel, yakni dengan menggunakan dolar sebagai nilai tukar mata uangnya gitu. Nah, nantinya meskipun sudah dihapuskan, digantikan oleh si Nixon tahun 70, kembalinya tetap seperti itu. Gitu. Jadi kalau nantinya di kemudian hari terjadi lagi nilai dolar kemudian tidak stabil, kemudian turun, maka negara-negara di dunia akan kembali kepada emas, Akbar. Jadi untuk nilai tukarnya akan mengacu pada emas. Gitu. Makanya setahu saya kalau kalian melihat di bursa efek atau di Wall Street saja, itu biasanya ada yang nilai emasnya itu tetap ada tertera. Setahu saya di Wall Street ada sih. Harusnya di bursa efek juga ada karena akan sama biasanya sistemnya.
dipahami mengenai bagaimana persaingan ekonomi antara China dan AS, di mana mereka saling mencari cara untuk menemukan partner dari negara-negara lain sebagai suatu kesempatan. Apakah semakin kerasnya persaingan ekonomi dari kedua negara ini akan membuat makin banyak negara-negara di dunia malah memutuskan untuk bersikap netral terhadap segala pemasukan dana dari kedua negara ini? Balik lagi ke negaranya ya, menurut saya ya, Dek, jadi balik lagi ke negaranya, apakah kemudian mereka ingin memihak antara Tiongkok ataupun Amerika Serikat gitu. Kayak si Australia, sudah pasti Australia memihak kepada Amerika Serikat, bahkan Australia rela mengorbankan kepentingan ekonominya. Nilai perdagangan antara Australia dan Tiongkok yang sangat besar, itu rela dikorbankan oleh Australia demi menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat. Tapi kemudian negara-negara seperti mostly negara-negara Afrika, mereka pasti akan memilih Tiongkok gitu. Kenapa? Karena sudah menandatangani perjanjian Belt Road Initiative, otomatis kemudian mereka akan dependensinya besar kepada Tiongkok gitu. Tapi kalau negara-negara lain, contohnya seperti Indonesia nih, kita kan belum menentukan sikap kemudian terkait persaingan antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Kita tidak mau terlibat dalam Belt and Road Initiative gitu ya, pun juga kita punya hubungan ekonomi yang baik dengan AS meskipun tidak selebay Australia dan juga Amerika Serikat. Jadi menurut saya balik lagi ke negara-negaranya. Gitu. Jadi masing-masing negara pasti punya strategi yang berbeda untuk kebijakan luar negerinya. Gitu. Ada yang mungkin memilih memihak AS seperti yang dilakukan Australia, ada yang mungkin memihak kepada Tiongkok seperti yang dilakukan oleh negara-negara Afrika, tapi ada pula yang kemudian netral seperti Indonesia dan juga sebagian negara Eropa. Itu ya, Adek, mudah-mudahan menjawab. Oh, Fikri, ya, mohon maaf Fikri protes. Ya, maaf. Soalnya di bawahnya ada chat masuk dari Akbar saya, jadi saya bacanya Akbar ya. Sorry. Soalnya nanti takutnya ngaruh ke nilai ya Fikri ya. Nanti saya kasih nilai keaktifannya ke Akbar. Silahkan Akbar. Nah ini baru Akbar. Silahkan Akbar. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi, saya mau bertanya mengenai dinamika politik global saat ini kan, apalagi di masa pandemi dan kalau misalnya kita berbicara tentang dinamika global saat ini, terutama di masa pandemi, itu kan Cina itu seperti yang kita ketahui bersama itu muncul sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia yang terbaru yang dapat menyaingi Amerika Serikat. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah kekuatan dari dolar itu bisa runtuh di suatu saat nanti gitu, dan apakah yuan sebagai mata uang Cina itu bisa menggantikan dolar sebagai transaksi ekonomi dunia. Itu seperti itu pertanyaan saya. Mohon maaf jika berbelit-belit. Terima kasih Kak. Thank you Akbar. Saya ada baca salah satu jurnal ya yang kemudian membahas masalah seperti yang ditanyakan Akbar gitu. Mungkin nggak sih one day gitu mata uang Cina kemudian menggantikan mata uang dolar gitu. Dan jawabannya amat sangat mungkin sekali gitu, mengingat pertumbuhan ekonomi dari Tiongkok yang amat sangat pesat. Jawabannya amat sangat mungkin sekali. Tapi pertanyaannya kalau kemudian let's say lah misalnya Tiongkok kemudian melompati ekonomi AS gitu. Jadi dia kemudian menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia. Kan sampai saat ini Tiongkok tuh nggak mau dikatakan sebagai negara maju. Tiongkok saat ini tuh masih dia bilang enggak, saya bukan negara maju, saya negara berkembang, katanya seperti itu. Kalau misalnya seandainya Tiongkok kemudian menjadi yang nomor 1 gitu ya, untuk ekonominya, pertanyaannya masih ada 3 institusi ini. Salah satunya sebut saja IMF. IMF pasti akan membuat kebijakan yang menjaga kepentingan Amerika Serikat. Nah itu yang kemudian menarik untuk kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi sudah ada akademisi-akademisi yang memprediksi seperti itu, dan dalam hubungan internasional tuh nggak ada yang nggak mungkin sih. Jadi kalau one day kemudian posisinya AS itu digeser oleh Tiongkok, kemudian one day kita tidak lagi menggunakan dolar gitu, tapi menggunakan mata uang Tiongkok, ya itu mungkin saja kata yang di jurnal itu. Gitu Akbar. Dinda silahkan. Iya Bu, jadi saya penasaran aja sih Bu, agak bingung juga. Mereka ini kan institusi keuangan ya Bu, mengatur institusi keuangan. Terus
Mereka ini benar-benar independen, berdiri sendiri, atau ada lembaga pengawasannya gitu nggak sih Bu? Secara kan mereka mengatur keuangan dan segala hal berkaitan dengan ekonomi dunia gitu. Saya agak bingung aja sih Bu. Oke, thank you Dinda. Kalau kalian cek di situs masing-masing institusi ini, mereka mengatakan bahwa mereka adalah institusi yang independen, gitu. Jadi baik IMF maupun siapa namanya WTO ataupun World Bank, mereka adalah institusi yang independen, gitu. Memang ada yang kemudian mengkategorikan mereka sebagai IGO, Intergovernmental Organizations. Tapi menurut saya itu kurang pas. IGO itu kurang pas. Saya lebih memandang mereka sebagai rezim karena tadi dari sejarahnya mereka lahir dari Bretton Woods System, gitu ya. Kalau dari situs mereka sih mereka mengatakan mereka independen, sehingga tidak, karena mereka independen mereka tidak membutuhkan pengawasan dan lain sebagainya. Sama seperti PBB, gitu ya, ada institusi-institusi bawahannya, salah satunya UNICEF, UNHCR dan lain sebagainya. Itu kan tidak membutuhkan pengawasan. Kenapa? Karena mereka bekerja secara independen. Gitu. Kayak UNICEF, mereka mengatakan bahwa tujuan kerja kami adalah untuk mensejahterakan anak-anak di seluruh dunia. UN Women begitu juga. UNHCR juga seperti itu. Gitu. Oleh karenanya mereka tidak membutuhkan pengawasan. Nah, IMF, World Bank, dan juga WTO juga seperti itu. Karena mereka mengklaim adalah mereka ini independen, institusi yang independen, mereka tidak membutuhkan pengawasan. Jadi setahu saya, tidak ada lembaga yang kemudian mengawasi kinerja dari IMF, World Bank, ataupun WTO. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Marcella, silakan. Iya, makasih Bu. Jadi saya cuma penasaran aja sih Bu, kayak sebelum ada WTO itu mereka negara-negara itu kalau misalnya ada sengketa dagang itu selesaikannya kayak mana? Oke, sebelum adanya WTO sebenarnya kalau ada sengketa dagang ya diselesaikannya secara negosiasi dan diplomasi bilateral, gitu. Jadi tidak ada satu institusi yang kemudian menjadi pihak ketiga untuk menengahi dispute settlement antara negara yang bertikai. Pada saat itu seperti itu, karena memang IMF tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, begitu pula dengan World Bank. Itu kewenangannya ada diatur oleh WTO. Gitu. Jadi sebelum adanya WTO, kalau kemudian ada sengketa dagang diselesaikannya melalui negosiasi bilateral. Biasanya seperti itu. Pun kalau mereka mau bantuan pihak ketiga, gitu ya, karena belum ada institusi seperti WTO, maka pihak ketiganya biasanya adalah negara lain. Gitu. Nanti yang kemudian itu ditentukan negara lainnya maunya siapa, gitu, Amerika Serikat kah, atau Prancis kah, atau Inggris kah, gitu. Biasanya seperti itu, Marcella. Ibu lagi. Silakan. Iya, jadi kan kalau misalnya, tapi kan nggak semua, tadi kan kata Ibu nggak semua juga konflik dagang sekarang itu bisa dibawa ke WTO. Nah, jadi bedanya apa gitu nah Bu pas ada WTO sama nggak ada WTO, sedangkan kan mereka juga bisa sama-sama menyelesaikan sendiri gitu, nggak harus dibawa ke dispute settlement body-nya WTO gitu. Oke, bedanya sih gini ya, kalau misalnya ada WTO gitu kan, berarti negara-negara ini mereka nggak perlu pusing lagi untuk cari pihak ketiganya. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan sengketa ya pihak ketiganya adalah WTO gitu, dan itu bisa dianggap sebagai pihak yang dapat dipercaya. Gitu. Tapi kalau kemudian tidak melibatkan WTO kan berarti mereka harus cari pihak ketiga yang lain gitu. Nah permasalahannya untuk mencari pihak ketiga yang lain gitu ya sebagai mediator, negara itu harus netral dan imparsial gitu. Nah ini yang kemudian sulitnya di situ gitu. Bagaimana kemudian mencari mediator, anggaplah misalnya Australia dengan Tiongkok yang kemudian bersengketa gitu. Harus mencari pihak ketiga yang netral. Nah pihak ketiga yang netral ini siapa? Itu yang kemudian akan sulit. Misalnya Australia mengajukan Amerika Serikat, Tiongkok tentu tidak akan mau gitu. Tiongkok mengajukan Rusia, Australia tentu tidak akan mau gitu. Nah ini yang kemudian kesulitannya di situ. Makanya dengan adanya WTO dianggap kalau ingin menyelesaikan melalui mediasi sudah ada mediatornya, yakni WTO yang dianggap oleh negara-negara di dunia itu sebagai netral dan imparsial sebagai mediator. Jadi nggak perlu berdebat lagi untuk menentukan siapa mediatornya. Gitu Marcella. Pun kalau mereka nggak mau gitu ya, kayak Indonesia dengan Uni Eropa kita udah bawa ke WTO dan ternyata kalah gitu ya. Ya penyelesaiannya biasanya dengan memberikan serangan balasan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya
ya. Biasanya sih seperti itu gitu. Kecuali nanti berbeda rezimnya mungkin ya, entah kemudian Jokowi 2024 digantikan oleh siapa gitu. Jika si pemimpin ini kemudian punya kebijakan luar negeri yang berbeda, pendekatan yang berbeda, nah mungkin dia bisa mencoba menyelesaikan permasalahan dengan Uni Eropa melalui pendekatan yang berbeda. Itu Marcella, mudah-mudahan menjawab. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, saya baca pertanyaan dari Cindy. Bersinggungan dengan pertanyaan Akbar, tapi lebih ke kerjasama bilateral. Indonesia, Cina dalam kerjasama bilateral mereka menetapkan nilai tukarnya itu langsung ya IDR ke IRMB, jadi nggak pakai dolar lagi. Yang jadi pertanyaan, kalau praktik kayak gitu makin banyak dilakukan dalam hubungan antar negara, apakah ini bakal men-challenge relevansi atau nilainya US dollar sebagai alat tukar yang universal dalam ekonomi internasional? Atau tetap nggak bakal ada efeknya? Kalau ini semakin banyak dilakukan, rasa-rasanya nggak mungkin nggak ada efeknya. Kalau ini semakin banyak dilakukan ya, sistem seperti ini, yang mana kemudian alat tukarnya tidak lagi menggunakan dolar gitu ya, maka ini pasti akan ada efeknya, nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau kemudian, apakah kemudian ini akan men-challenge relevansinya dolar sebagai alat tukar yang universal? Iya, pertanyaannya iya. Kalau sekedar men-challenge ya, iya. Tapi kalau apakah bisa menggeser, nah itu yang jadi pertanyaan lagi kemudian, apakah bisa menggeser, itu yang kemudian masih saya tanya menurut saya. Tapi kalau ada efeknya apa enggak? Ada. Apakah ini bakal men-challenge? Iya. Apakah akan menggeser? Itu yang wallahu alam menurut saya, Cindy. Jadi itu yang menarik menurut saya. Makanya Tiongkok menurut saya apa ya? Mainnya cukup smooth sih. Dia tahu bahwa kekuatannya dia untuk bisa menyaingi Amerika Serikat ada pada faktor ekonominya gitu, dan Tiongkok mengklaim bahwa ekonomi mereka tuh yang paling stabil. Itu dibuktikan dari COVID kemarin sebenarnya yang 2020. Amerika itu juga pertumbuhan ekonominya negatif, negara-negara Eropa pertumbuhan ekonominya negatif, tapi Tiongkok pertumbuhan ekonominya positif, meskipun tidak besar, tidak sampai 5% setahu saya, tapi tetap positif. Ini satu apa ya, indikasi yang menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok tuh stabil, jauh lebih stabil dibandingkan AS ataupun negara-negara Eropa. Jadi mainnya Tiongkok tuh cukup smooth sebenarnya. Itu ya Cindy, mudah-mudahan menjawab. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Untuk UTS, kalau kalian cek, saya nggak ada kasih apa ya, petunjuk panjang kali lebar. Kalau kayak kemarin KLN kan cukup panjang ya petunjuknya dan lain sebagainya. Untuk organisasi internasional tidak akan sepanjang itu, jadi hanya akan ada 2 soal yang wajib kalian jawab dua-duanya. Saya tidak membatasi minimal atau maksimal katanya ya, jadi nggak ada minimal maksimal katanya. Kalian mau jawab singkat boleh, kalian mau jawab panjang kali lebar silahkan. Yang saya nilai adalah logiknya. Artinya jawaban kalian kalau singkat tapi nggak logik, ya ngaruh ke nilai juga gitu kan. Kalau jawaban kalian panjang tapi logikanya ke mana-mana, ya itu akan ngaruh ke nilai juga. Gitu. Jadi make sure ketika kalian mengerjakan soal final test OI, jangan sistem kebut semalam deh, saran saya gitu. Jadi misalnya kalian kerjakan tanggal 24, tanggal 25 sebelum kalian kumpulkan, kalian baca dulu gitu, logikanya masuk apa enggak. Karena yang saya nilai adalah di situ, di logikanya. Kalian mau pakai daftar pustaka silahkan, mau tidak menggunakannya juga tidak masalah gitu. Jadi saya membebaskan murni penilaian untuk final test organisasi internasional, saya tekankan pada logika berpikir kalian dari jawabannya ya. Bu, dikirim via Google Form kan Bu? Atau lewat email? Dikirim langsung ke Google Classroom karena kan udah saya tandain semua ya di situ, jadi nanti langsung dikirim ke Google Classroom. Hopefully sih nanti saya bisa, setelah saya koreksi saya bisa kembalikan nilainya, tapi kalau nanti saya kembalikan nilainya itu baru nilai dari final test, artinya belum saya akumulasikan dengan nilai tugas kelompok kemarin dan nilai keaktifan kalian. Jadi kalau nanti jawaban kalian atau paper kalian di Google Classroom saya kembalikan ternyata nilainya B gitu ya, cuma 75 gitu, itu bukan nilai akhir kalian, artinya nilai yang nanti tertera di SIA itu bisa berbeda gitu ya. Tapi saya akan make sure kita tidak bertemu lagi di mata kuliah yang sama tahun depan.
Kan saya handle 60%, saya nggak tahu dengan Pak Hairul gitu ya, tapi setahu saya sih kalau Pak Hairul orangnya baik, nggak pelit nilai, saya nggak tahu dengan beliau, tapi hopefully saya bisa membantu kalian untuk tidak bertemu lagi di mata kuliah yang sama tahun depan. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Mulia? Iya Bu, saya ingin bertanya nih terkait ajuan gugatan WTO ke Indonesia digugat oleh WTO terkait nikelnya ya Bu. Nah, yang ingin saya pertanyakan itu seperti ini Bu, kan perusahaan-perusahaan nikel yang ada di Indonesia itu kan bukan hanya lebih sekitaran berapa persen dari Indonesia itu Antam, lebih banyak itu perusahaan asing seperti Cina dan Brazil. Nah, apakah nanti terkait masalah nikel ini, Cina akan ikut membela Indonesia mengingat 70% itu perusahaan nikel itu dikuasai oleh Cina. Nah, itu Bu. Dan saya ingin tanya nih Bu terkait sanksi yang akan diberikan WTO ini seperti apa kepada Indonesia. Itu saja, terima kasih. Oke, thank you Mulia. Kalau pertanyaannya apakah Cina akan ikut membela Indonesia selama Cina tidak punya kepentingan dan tidak mengganggu kepentingannya Cina, menurut saya dia nggak akan ikut campur sih, menurut saya. Karena sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa kan sebenarnya udah terjadi dari 2019 ke 2018 kalau saya nggak salah. Jadi udah terjadi cukup lama sebenarnya, sebelum Corona bahkan. Kalau Tiongkok mau ikut campur, sebenarnya udah bisa ikut campur dari jauh-jauh hari gitu. Tapi sampai dengan sekarang Tiongkok tidak ada keinginan untuk ikut campur membela Indonesia atas sengketanya dengan Uni Eropa. Jadi artinya menurut saya selama Tiongkok merasa tidak mengganggu kepentingan mereka, maka dia tidak akan ikut campur, apalagi membela Indonesia dalam sengketanya dengan Uni Eropa. Kalau kemudian sanksi itu bermacam-macam sih. Jadi sanksi itu bisa entah dia membayar ganti rugi atau kemudian kita disuruh merubah kebijakan dan lain sebagainya. Jadi itu sepenuhnya keputusan dari WTO terkait sanksinya seperti apa, dan biasanya dilihat lagi masalahnya bagaimana gitu. Nanti seberapa fatal kesalahan dari negara tersebut itu juga akan menentukan seberapa berat sanksi yang diberikan. Biasanya sih seperti itu. Cuman biasanya nggak jauh-jauh dari perubahan kebijakan sih. Biasanya nanti WTO akan menyuruh Indonesia gitu ya, kalau kita kena sanksi kita akan disuruh untuk merubah kebijakannya mengikuti Uni Eropa dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Bu, apakah itu tidak merubah kebijakan? Berarti kan secara langsung mengintervensi kebijakan yang ada di Indonesia dong, Bu? Iya, secara tidak langsung merubah kebijakan yang ada di Indonesia, betul. Tapi itu adalah konsekuensi dari perdagangan bebas. Konsekuensi dari perdagangan bebas adalah seperti itu. Makanya kalau kemudian negara tidak suka atau tidak serok gitu ya, maka mereka tidak akan ikutan dalam perdagangan bebas gitu. Kayak RCEP di mana India kemudian ada tidak serok dengan beberapa poin, maka dia kemudian tidak ikut dalam kebijakan tersebut. Tapi ketika kita udah ikut dalam kebijakan tersebut, maka kita tahu konsekuensinya kalau kemudian ada sengketa dan ini sampai diselesaikan di WTO, kita menjadi pihak yang kalah, maka konsekuensinya adalah kita harus merubah kebijakan, gitu. Seperti yang kemudian disarankan oleh WTO, dan biasanya sih kebijakannya akan menyesuaikan dengan keinginan dari Uni Eropa, gitu. Jadi misalnya kayak Uni Eropa meminta Indonesia untuk memperbaiki lagi sawitnya dan lain sebagainya, ya maka Indonesia harus mengikuti itu. Itu Mulia, mudah-mudahan menjawab. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ini materi terakhir, berarti minggu depan kita nggak ada kelas lagi ya. Berarti saya bisa bilang untuk organisasi internasional sudah selesai, sampai minggu depan kita masih ketemu
Oke, saya kayaknya keluar deh tadi. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Sorry, jaringannya jelek. Biasa Bu, BUMN. Iya, biasa IndiHome. Kalau nggak jelek bukan IndiHome namanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa bisa saya akhiri ya kelas OI-nya. Iya, silahkan. Ya, permisi, mau nanya Bu, untuk soal dari soal dari UAS-nya itu Bu, itu ditulis ulang atau langsung jawab aja Bu? Langsung jawab aja, yang penting ada nomor soalnya ya. Jadi kalau misalnya mau menjawab pertanyaan nomor 2 terlebih dahulu silahkan, tapi berarti nanti di jawabannya langsung tulis 2 gitu. Jangan 1 tapi kemudian kalian tulisnya jawaban nomor 2 gitu. Nanti saya yang bingung koreksinya. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan nomor 2 dulu langsung tulis 2 gitu. Jadi nggak perlu dituliskan ulang pertanyaannya. Oke, baik Bu, makasih Bu. Sama-sama. Oke, kalau nanti sekiranya masih ada yang ingin ditanyakan terkait final testnya, bisa langsung hubungi saya via WhatsApp. Untuk pertemuan OI, saya rasa bisa saya akhiri. Selamat mengerjakan UAS, semoga hasilnya yang terbaik buat kalian. Karena nggak ketemu lagi di mata kuliah OI, jadi saya mewakili Pak Hairul Aftah selaku pengampu mata kuliah organisasi internasional. Mewakili Pak Hairul Aftah yang terhormat, saya memohon maaf apabila kami dalam proses pengajaran ada banyak sekali kekurangannya. Kami sadar kami pasti masih banyak kekurangannya. Kalau kalian ingin memberikan masukan kepada kami, silahkan hubungi saya. Karena kalau kalian hubungi Pak C takutnya nggak diterima gitu. Jadi silahkan hubungi saya. Karena ini demi kelangsungan progres dari kelas organisasi internasional juga, gitu ya. Jadi masukan dari kalian akan kami tampung, akan kami anggap untuk perbaikan ke semester depan untuk ke junior-junior. Oke, saya tutup kelasnya. Selamat sore, ketemu lagi besok insya Allah. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Izin pamit duluan ya. Ya, silakan Bu. Arigato.